Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvia Aisyah Medanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang terapi modalitas. Next. Tahu nggak sih, kemarin di Kota Malang ada mahasiswa yang mencoba bunuh diri karena depresi. Dan tercatat 7 kasus bunuh diri di Kota Malang 5 bulan terakhir. Dan ada juga mahasiswi UNES meninggal dunia usai loncat dari Mall Paragon Semarang. Selanjutnya di sini ada terapi modalitas. Di sini terapi modalitas dikelompokkan menjadi terapi kognisi, terapi perilaku, logoterapi, terapi psikoreligius, terapi lingkungan, terapi keluarga, kelompok, dan individu. Terapi modalitas adalah istilah yang merujuk pada berbagai jenis terapi atau pendekatan terapeutik yang berbeda yang digunakan dalam bidang kesehatan mental dan rehabilitasi. Next. Terapi kognitif merupakan salah satu jenis psikoterapi yang menekankan dan meningkatkan kemampuan berpikir yang diinginkan positif dan merupakan pikiran-pikiran yang negatif. Terapi kognitif adalah terapi psikologis yang digunakan untuk menghilangkan pikiran negatif menjadi pikiran positif. Next. Tujuannya mengubah pikiran negatif menjadi positif, mengetahui penyebab perasaan negatif yang dirasakan, membantu mengendalikan diri, pencegahan, dan pertumbuhan pribadi. Kemudian indikasinya pada pasien depresi dan masalah psikiatrik lainnya, seperti panik, masalah pengontrolan marah, dan penggunaan obat, harga diri rendah, risiko dan ketidakberdayaan. Selain itu, juga efektif pada gangguan makan dan gangguan kepribadian. Kemudian prinsip pelaksanaan, mengidentifikasi kelainan bentuk pikir, mengajarkan klien untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan berespon terhadap kelainan bentuk pikiran dan kepercayaannya, menekankan kondisi realita yang ada pada klien, dan program terapi terstruktur yang baik. Kemudian strategi pelaksanaan. Pada sesi pertama, yaitu mengidentifikasi kejadian atau peristiwa dalam kehidupan. Sesi kedua, mengidentifikasi pikiran otomatis negatif terhadap kejadian atau peristiwa dalam kehidupan. Kemudian sesi ketiga, penggunaan tahapan rasional. Sesi keempat, mengetahui manfaat penggunaan tahapan rasional. Sesi terakhir, penggunaan sistem pendukung. Kemudian terapi perilaku. Definisinya, terapi perilaku adalah teknik berdasarkan prinsip-prinsip pengkondisian operan. Token perilaku didesain bagi pasien penyakit mental agar menghasilkan perilaku yang diinginkan. Kemudian tujuannya meningkatkan kemampuan yang dimiliki, meningkatkan kemampuan perawatan diri, meningkatkan kemampuan mengontrol perilaku kekerasan, dan meningkatkan kemampuan klien dalam interaksi sosial. Terapi perilaku indikasinya skizofrenia dengan masalah defisit perawatan diri, perilaku kekerasan, isolasi sosial, halusinasi, dan depresi dengan gejala harga diri rendah. Kemudian pelaksanaannya, sesi pertama mengadakan kontrak melatih kemampuan klien pertama, sesi kedua melatih kemampuan klien kedua, sesi ketiga melatih kemampuan klien ketiga, sesi terakhir mengungkapkan manfaat dan hasil dari latihan tiap sesi serta merencanakan tindak lanjut. Kemudian terapi kognitif dan terapi dan perilaku. Definisinya merupakan terapi gabungan dari beberapa intervensi yang dirancang untuk mengubah cara berpikir dan memahami situasi dan perilaku sehingga mengurangi frekuensi reaksi negatif dan emosi yang mengganggu. CBT adalah salah satu bentuk terapi psikososial yang merubah pola pikir negatif menjadi positif sehingga perilaku maladaptif yang timbul akibat pola pikir yang salah juga akan berubah menjadi perilaku yang adaptif. Tujuannya, merubah pola pikir yang negatif menjadi positif, merubah perilaku negatif yang timbul akibat pola pikir yang salah, melatih klien untuk melihat kemampuan berespons secara adaptif. Indikasinya, depresi, ansietas, panik, agorafobia, sosial fobia, bulimia, distress HIV, masalah keluarga, dan kelainan fungsi seksual, dan kerusakan personality. Kemudian sesi terapi yang pertama,
mengidentifikasi peristiwa yang tidak menyenangkan, pikiran otomatis negatif, perilaku negatif, dan melawan pikiran negatif dan merubah perilaku negatif pertama. Sesi kedua, melawan pikiran otomatis negatif kedua dan mengubah perilaku negatif kedua. Sesi ketiga, memanfaatkan sistem pendukung. Sesi keempat, mengevaluasi manfaat melawan pikiran otomatis negatif dan mengubah perilaku negatif. Next. Logoterapi. Definisinya, menurut Bastaman, berasal dari bahasa Yunani, artinya logos berarti makna, dan sedangkan terapi adalah penyembuhan. Jadi logoterapi berfokus pada pencarian makna dalam kehidupan sebagai faktor sentral dalam kesejahteraan manusia. Indikasinya pada coping pada penyakit kronis terminal, coping pada penyakit fisik kronis, proses berduka atau berkabung depresi, post-traumatic syndrome disorder, manajemen stres, pencegahan dan pemulihan akibat ketergantungan alkohol, gangguan personal, gangguan obsesi kompulsi, fobia, dan gangguan neurosis somatogenik. Tujuannya membangkitkan kemauan untuk bermakna dalam diri individu, membantu menemukan makna hidupnya saat mengalami kesukaran, menggunakan kejengkelan dan penderitaannya sehari-hari sebagai alat untuk menemukan tujuan hidupnya. Teknik medikal ministry dalam logoterapi, yang pertama merenungkan penderitaan atau mengingat kembali, kemudian membandingkan penderitaan atau menghubungi kenalan yang pernah mengalami penderitaan yang sama. Next. Terapi lingkungan merupakan jenis terapi yang dilakukan dengan modifikasi lingkungan sosial klien atau kelompok. Modifikasi lingkungan bertujuan untuk meningkatkan pengalaman kehidupan yang lebih positif dan adaptif. Indikasinya penyalahgunaan obat, regimen terapeutik, PK atau gangguan jiwa lain. Next. Jenis terapi lingkungan dibagi menjadi 4. Yang pertama, tradisional case management service, vocational development, group terapi, dan alternatif terapi. Kemudian prinsip dasarnya memfasilitasi klien dalam berhubungan dengan kelompok, lingkungan sosial, dan masyarakat sekitar. Tujuannya, klien mampu beradaptasi dengan situasi baru serta memahami dengan baik implikasi perilaku berkaitan dengan status emosional dan psikososial yang dihadapi. Jenis kegiatan terapi ini yaitu terapi rekreasi, terapi kreasi seni seperti menari, musik, menggambar, melukis, dan pet terapi atau plant terapi. Kemudian proses terapi. Yang pertama, memberi kesempatan dukungan pengertian kepada klien agar berkembang sebagai pribadi yang bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, klien dipaparkan pada peraturan, harapan, tekanan PR, dan interaksi sosial. Kemudian perawat mendorong komunikasi dan pembuatan keputusan meningkatkan harga diri klien. Terapi psikoreligius. Terapi ini merupakan terapi psikologis dengan menggunakan pendekatan tan-religi atau agama. Religius mampu mencegah dan melindungi dari penyakit kejiwaan, mengurangi penderitaan, meningkatkan proses adaptasi dan penyembuhan. Kemudian terapi keluarga. Latar belakangnya, keluarga merupakan sistem pendukung utama yang memberi perawatan langsung pada setiap keadaan sehat maupun sakit klien. Terapi keluarga sendiri merupakan terapi yang diberikan kepada keluarga yang memiliki masalah kesehatan yang bertujuan untuk mencegah kekambuhan, penyakit jiwa, dan membantu klien pada proses penyesuaian kembali setelah selesai program pengobatan. Tahapan terapi keluarga. Yang pertama, permulaan hubungan dan menjalin trust, pengajian dan perencanaan, implementasi dan tahap kerja, yang terakhir evaluasi dan terminasi. Tujuan rencana pulang klien. Yang pertama, menyiapkan klien dan keluarga secara fisik, sosial, serta psikologi. Yang kedua, meningkatkan kemandirian klien dan keluarga. Yang ketiga, menyelenggarakan rentang perawatan antara rumah sakit dan masyarakat. Kemudian terakhir, melaksanakan proses pulang yang bertahap. Kemudian terapi individu. Terapi ini merupakan terapi yang dilakukan dengan menjalin hubungan terstruktur antara perawat dengan klien untuk mengubah perilaku klien.
Tujuannya untuk mengembangkan kemampuan klien dalam menyelesaikan konflik, meredakan penderitaan emosional, dan klien dapat memenuhi kebutuhan dirinya yang melalui 3 proses atau fase, yaitu orientasi, kerja, dan terminasi. Fase orientasi, perawat membangun hubungan saling percaya dengan klien, mengidentifikasi masalah dan merumuskan tujuan dan menentukan aktivitas yang akan dilakukan sepanjang terapi. Fase kerjanya, klien dibantu untuk melakukan eksplorasi diri dengan memperhatikan data subjektif dan objektif, dan dibantu untuk mengembangkan pengetahuan tentang diri dan didorong melakukan perubahan perilaku. Next. Kemudian fase yang terakhir dilakukan setelah perawat dan klien menyepakati masalah keperawatan telah teratasi atau mereda. Klien merasa lebih baik dan melaporkan peningkatan fungsi pribadi sosial atau pekerjaan, dan tujuan terapi telah tercapai. Indikasinya, masalah hubungan sosial, kesedihan maladaptif atau depresi, masalah komunikasi, putus asa, berduga masalah gangguan tidur, dan ketergantungan obat. Kemudian terapi kelompok. Psikoterapi yang dilakukan kelompok pasien bersama-sama dengan jalan diskusi satu sama lain yang dipimpin oleh seorang terapis atau petugas kesehatan jiwa yang terlatih. Terapi kelompok adalah terapi psikologi yang dilakukan untuk kelompok untuk memberikan stimulasi bagi klien yang dengan gangguan interpersonal, stimulasi kognitif atau persepsi, stimulasi sensori, orientasi realistis atau terapi perawat generalis, dan yang terakhir terapi aktivitas kelompok sosialisasi. Next. Baik, sekian dari presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.